HP ini sudah langka ya. Oppo Find X9 Pro ini sudah pada habis tuh stoknya di e-commerce Oppo Official Store. Terus HP ini juga sempat dapat penghargaan dari reviewer global seperti MKBHD dan Mr. Who's the Boss. Dibandingkan sama Vivo X300 Pro yang dipuji-puji reviewer lokal, mending mana? Kita akan bandingin dari sisi desain, sinyal, performa, kamera, perekaman video, serta fitur-fitur lainnya. Jadi, sebagai komentar mending, ayo kita bandingin. Seperti biasa, kedua HP ini aku beli dengan uang sendiri ya, via jalur cicilan. Ini bukti pembeliannya. Jadi ini bukan video endorse. Karena harganya mahal, mohon bantuannya untuk like dan hype video ini serta tonton sampai habis agar aku bisa terus membandingkan HP dengan jujur dan transparan. Terima kasih banyak. Ukuran kedua HP ini sama di 6,78 inci, sudah sama-sama pakai frame aluminium dan back cover kaca. Jadi tentunya sudah berasa mewah saat dipegang ya. Untuk modul kamera sih keduanya memiliki desain yang berbeda. Modul kamera Vivo lebih besar jadi mobilitas jari kita lebih terbatas, dan bagi yang belum terbiasa mungkin akan tidak sengaja mengenai modulnya sehingga harus sering dilap tuh. Meskipun modul kamera Oppo juga besar, tapi posisinya yang di sisi kanan membuatnya lebih minim resiko kesentuh secara tidak sengaja. Layar kedua HP ini juga flat ya, jadi nggak perlu terlalu pusing lah buat nyari anti gores. Dari sisi layar, keduanya sudah pakai panel LTPO AMOLED, jadi refresh rate layar bisa turun hingga 1 Hz untuk menghemat baterai. Resolusi layar juga sangat mirip ya. Untuk visibilitas di bawah terik matahari, menurut aku layar Oppo lebih terang ketimbang Vivo. Terus, dari sisi IP rating, kedua HP sudah IP68, IP69, jadi tahan debu, rendaman air, serta semburan air tekanan tinggi yang bersuhu tinggi pula. Oppo Find X9 Pro ada tombol di sisi kiri atas HP-nya, ini dinamai Snap Key. Saat kita pencet satu kali, kita akan mengaktifkan Mind Space. Nanti akan aku jelaskan guna Mind Space ini. Intinya sih ini fitur screenshot yang dipadukan dengan AI lah. Kalau kita pencet 2 kali, kita akan dibawa ke dalam aplikasi Mind Space-nya yang berisi screenshot kita. Tombol ini bisa kita atur ya fungsinya, jadi kalau kalian jarang pakai fitur Mind Space-nya, tinggal ganti saja ke fungsi lain seperti ubah HP ke mode silent, buka kamera, screenshot biasa, dan lainnya. Sayangnya aku gak nemu opsi untuk menjadikan tombol ini shortcut buat aplikasi tertentu ya. Nah, di Vivo X300 Pro juga ada tombol serupa namanya shortcut button. Bedanya, di Vivo X300 Pro kita bisa ubah tuh fungsi tombolnya untuk buka aplikasi pilihan kita. Jadi tidak terbatas ke preset yang sudah ada. Di settingan default, shortcut button di Vivo ini ada 2 fungsi ya. Tekan sekali untuk ubah HP ke mode vibrate atau silent, dan tekan 2 kali untuk nyalain center. Tapi Oppo Find X9 Pro ada satu tombol lagi yang tidak dimiliki Vivo X300 Pro, namanya quick button. Lokasinya di sisi kanan bawah HP. Kita bisa double tap tombol ini untuk membuka kamera. Saat di kamera, kita bisa tekan 1 kali untuk ambil foto atau rekam video, bisa kita tahan juga untuk burst shot, dan saat di mode landscape, kita bisa swipe tombolnya untuk zoom. Sayangnya, lagi-lagi kita tidak bisa ubah tombol ini jadi shortcut ke aplikasi pilihan. Jadi, dari sisi desain, kalian cocokin saja dengan selera kalian ya. Oppo Find X9 Pro memiliki tombol ekstra yang lebih banyak, tapi Vivo X300 Pro menawarkan fleksibilitas lebih, karena bisa customize aplikasi pilihan. Oke, sekarang kita ke tes sinyal ya. Kedua HP sudah mendukung eSIM. Untuk tes sinyal, aku pakai Cloudflare Speed Test ya. Pengujian dilakukan di wilayah Tangerang di dalam kamar dengan SIM card Telkomsel yang sama. Jadi satu kartu gonta-ganti HP. Masing-masing HP aku tes 3 kali. Ini hasil Oppo Find X9 Pro. Kemudian ini hasil Vivo X300 Pro. Mengacu ke hasil tes tadi, ini rata-rata nilainya. Download dan upload speed dalam satuan Mbps, makin tinggi makin bagus. Latency dan jitter dalam satuan ms, makin rendah makin bagus. Semakin rendah latency berarti semakin minim lag. Semakin rendah jitter berarti semakin stabil sinyal yang masuk alias semakin minim buffering dan sinyal lompat-lompat. Untuk download speed sih kedua HP serupa, tapi untuk upload speed, latency, dan jitter lebih unggul Vivo X300 Pro. Namun, perlu diingat, hasil tes ini hanya sebagai referensi, bukan hasil absolut, karena kecepatan serta kestabilan sinyal itu tergantung pada wilayah, kondisi provider, cuaca, serta banyak faktor yang seringkali berubah-ubah. Sekarang kita ke performa. Untuk chipset, kedua HP ini sama-sama pakai MediaTek Dimensity 9500. Untuk skor Antutu 11, Oppo Find X9 Pro bisa dapat skor 3,4 jutaan, sedangkan Vivo X300 Pro bisa dapat skor 3,3 jutaan. Tidak beda jauh ya. Sekarang kita ke pengujian gaming di ruangan tanpa AC dan tanpa fan cooler. Untuk Wuthering Waves rata kanan High Performance Mode On, Pro Gamer Mode On, Oppo Find X9 Pro bisa dapat rata-rata 48 fps.
Sayangnya dia dari awal sudah ada frame drop ya, jadi selama hampir 10 menit pertama dia tuh fluktuatif dari 60-50 fps. Sebelum nanti dia drop ke sekitar 45 fps. Drop fps ini setelah 10 menitan. FPS bisa naik lagi ke 60-50 fps setelah beberapa waktu di area tanpa battle intensif. Suhu sih aman, tertinggi di 44 derajat Celcius. Untuk Vivo X300 Pro, Wuthering Waves rata kanan boost mode on, dia juga fluktuatif dari awal sekitar 50-60 fps untuk 5 menitan pertama. Lalu dia drop ke kisaran 40-30 fps hingga akhir sesi pengujian. Rata-rata dia dapat 40 fps. Suhu lebih hangat dari Oppo ya. Di Vivo tertinggi ada di 46 derajat Celcius. Untuk Genshin Impact rata kanan High Performance Mode on, Pro Gamer Mode on, Oppo bisa dapat rata-rata 57 fps. Ya bisa dibilang hampir rata 60 fps lah. Mantap. Selama main tidak ada kendala berarti termasuk saat battle khusus sekalipun. FPS jarang drop ke bawah 50 fps. Suhu juga aman, tertinggi di 42 derajat Celcius. Genshin Impact rata kanan boost mode on di Vivo hampir rata 60 fps. Tapi di menit ke-20-an, FPS drop ke kisaran 50-55 fps. Jadi dia cuma bisa stabil hampir rata 60 fps di sekitar 20 menit pertama. Suhu lumayan hangat juga, tertinggi di 45 derajat Celcius. Untuk Mobile Legends, MLBB rata kanan sih aman ya, bisa rata 120 fps di Oppo dengan suhu yang aman juga, tertinggi di 40 derajat Celcius. Vivo X300 Pro juga aman ya, MLBB bisa rata 120 fps di setting rata kanan dengan suhu aman di 40 derajat Celcius. Untuk bypass charging ada di kedua HP, jadi aman lah buat yang suka main game sambil dicolok. Jadi buat gaming sih Oppo Find X9 Pro ternyata bisa lebih unggul ya dibanding Vivo X300 Pro. Dia lebih stabil performanya dengan FPS yang lebih tinggi dan suhu yang lebih adem. Sekarang kita ke baterai. Untuk baterai di resolusi layar UHD, aku bisa dapat SOT 7 jam 9 menit di Oppo Find X9 Pro. Penggunaan mencakup YouTube 2 jam lebih, kamera 1 jam 48 menit. Cukup intens ya ini ya, karena ini termasuk penggunaan kamera di bawah terik matahari siang hari. MLBB rata kanan hampir 1,5 jam, IG 1 jam lebih, sisanya campuran sosmed lain. Di Vivo X300 Pro dengan resolusi layar UHD, aku dapat SOT 5 jam 21 menit. Penggunaan mencakup kamera 1 jam 37 menit, lagi-lagi intensif karena di bawah terik matahari. YouTube 1 jam lebih, Instagram 1 jam, browsing di Chrome 20 menitan, sisanya campuran. Kedua angka ini didapat dengan mobile data aktif dan refresh rate adaptif. Saat resolusi layar diganti ke HD, Oppo Find X9 Pro bisa dapat SOT 10 jam lebih. Awet banget ini ya, sampai aku harus pakai 2 hari. Penggunaan mencakup game Nike 2 jam, YouTube hampir 2 jam, IG 1 jam lebih, MLBB rata kanan 1 jam lebih, Wuthering Waves rata kanan 40 menitan, navigasi Maps 30 menitan, ChatGPT 30 menitan, sisanya campuran. Vivo X300 Pro di settingan resolusi layar HD bisa dapat SOT 8 jam 4 menit, jauh lebih baik dibandingkan pas setting UHD tadi. Penggunaan mencakup Chrome hampir 3 jam, YouTube hampir 2 jam, Wuthering Waves rata kanan 30 menitan, IG 30 menitan, WeChat 20 menitan, Google Maps dan Grab 20 menit, dan sisanya campuran. Jadi untuk SOT sih jelas unggul Oppo Find X9 Pro, bedanya lumayan berasa di sini. Untuk charging, Oppo Find X9 Pro bisa charge baterai 7500 mAh-nya dalam waktu 1 jam 19 menit dengan charger bawaan 80 watt-nya di mode fast charging. Rinciannya sebagai berikut. Vivo X300 Pro bisa charge baterai 6510 mAh-nya dalam waktu 56 menit dengan charger bawaan 90 watt-nya di mode fast charging. Rinciannya sebagai berikut. Jadi untuk charging, Vivo X300 Pro lebih kencang. Si Oppo sebenarnya cepat juga ya, tapi begitu baterainya sudah menyentuh 80%, arusnya itu diturunkan lumayan signifikan ya, jadinya kecepatan chargingnya jauh lebih lambat setelah 80%. Sekarang kita ke kamera. Semua foto diambil dengan mode auto alias point and shoot langsung, jadi tidak ada pengaturan parameter seperti EV, ISO, dan lainnya secara manual. Hal penting yang perlu kalian ketahui adalah Oppo ada master mode yang tidak hanya berfungsi sebagai pro mode di mana kita bisa atur parameter secara manual, tapi juga mengubah foto menjadi lebih natural dan minim processing ya, meskipun ada efek gelap-gelapnya. Minusnya master mode ini tuh kadang dia ada kendala overexposure, dan kalau dipakai di tempat gelap, dia tuh hasilnya justru kadang terlalu gelap, meskipun ini tidak selalu terjadi. Sedangkan Vivo X300 Pro ada 3 pilihan color profile, yaitu Vivid, Texture, dan Zeiss Natural. Hasil Vividnya itu lebih cerah, Texture lebih menekankan tekstur pada foto serta lebih gelap hasilnya, dan Natural itu pilihan yang paling minim processing warna. Maka dari itu, kita coba bandingkan dulu hasil foto master mode Oppo dengan Zeiss Naturalnya
Vivo. Saat ditaruh berdampingan seperti ini, terlihat master mode Oppo hasilnya cenderung lebih gelap dibandingkan Zeiss Natural Vivo. Di Vivo hasilnya lebih terang meskipun warna biru di bajunya jadinya sedikit terlalu terang di mata aku ya. Saat kita pixel peep, terlihat juga hasil Oppo lebih pecah karena pada dasarnya master mode memang minim processing. Hasil Vivo lebih tajam di sini. Tapi kadang di area yang agak gelap atau banyak bayangan, hasil master mode tuh terlalu gelap. Aslinya tidak segelap ini ya kondisinya. Mode natural di Vivo lagi-lagi lebih terang di sini dan saat di pixel peep tetap lebih tajam hasil Vivo. Jadi bisa disimpulkan bahwa mode natural Vivo ini tidak mengurangi processingnya secara signifikan, melainkan lebih ke permainan warna saja. Tapi yang aku suka dari master mode ini adalah saat foto pemandangan, kontrasnya tuh jadinya terkesan lebih oke. Fotonya jadi lebih berkarakter, hampir serupa dengan ciri khas Leica di Xiaomi. Untuk malam hari juga serupa, hasil master mode Oppo cenderung membuat suasana lebih gelap dari seharusnya, sedangkan Vivo membuatnya agak lebih terang di mode natural sekalipun. Saat di pixel peep, meskipun Vivo ada penurunan ketajaman dibanding hasil siang hari, hasil Vivo tetap lebih tajam dibanding Oppo. Meskipun di Vivo hasilnya kayaknya lebih ada noise ya, Oppo lebih halus. Untuk foto malam hari, selain nuansa yang lebih gelap, master mode Oppo juga kurang memproses lightbox atau cahaya, sehingga logo neon-neon gitu bisa agak silau jatuhnya. Demikian juga dengan lampuan biasa seperti yang terlihat di sini. Hasil di mode Zeiss Natural Vivo lebih rapi di kilauan lampunya. Nah, di mode foto Oppo yang bukan master mode, dia tuh tidak ada opsi color profile di sini. Tapi setelah dibandingkan, hasil jepretan mode foto di Oppo itu lebih mirip ke hasil Vivid-nya Vivo. Jadi mayoritas foto lainnya akan dibandingkan dengan mode Vivid Vivo. Nah, di Oppo tuh pas kita ke setting kamera lalu ke format, dia tuh defaultnya di mode high resolution, di mana resolusi hasil jepretan Oppo akan secara otomatis menyesuaikan dengan kondisi. Saat kondisi ideal, misalnya siang hari dan foto objek yang minim gerakan, dia bisa output dalam resolusi 24 hingga 50 megapiksel. Ini berbeda dengan Vivo X300 Pro yang by default output fotonya di 12 megapiksel, kecuali kita pilih mode high res. Apakah hasilnya berbeda? Kita coba lihat. Di dua foto ini, hasil Vivo di 12 megapiksel sedangkan Oppo di 50 megapiksel. Vivo di mode Vivid dan Oppo di mode foto yang lagi-lagi hasilnya cenderung mendekati Vivid ya, seperti yang sudah aku sampaikan tadi. Hasil Vivo lebih terang, tapi kontras di Oppo lebih kuat. Bayangannya lebih tegas. Skin tone juga lebih benar. Terus pas di pixel peep, hasil Oppo lebih tajam, dimana ini wajar karena Oppo ada kemampuan auto high resolution tadi. Untuk foto ini, Vivo masih di 12 megapiksel dan Oppo kali ini di 24 megapiksel. Di mode auto high resolution ini, dia menyesuaikan resolusi secara otomatis ya. Jadi kita tidak bisa menentukan mau di 12, 24, atau 50. Di sini konklusinya serupa ya dengan foto sebelumnya. Vivo lebih terang, kontras Oppo lebih kuat, dan saat di pixel peep, Oppo terlihat sedikit lebih tajam, meskipun perbedaannya tidak sejauh yang 50 megapiksel tadi. Untuk foto-foto pemandangan di sini, Oppo juga resolusinya minimal 24 megapiksel dan Vivo semua di 12 megapiksel. Tapi karena ini tidak ada objek khusus, jadi menurut aku perbedaannya tidak kasat mata. Nggak perlulah sampai kita pixel peep di sini ya. Nah, berhubung file high res ini ukurannya bisa 2-3 kali lipat lebih besar, menurut aku sih kalau kalian jarang nge-crop atau pixel peep, mending dimatiin saja fitur ini. Kalau nggak ya bisa buang-buang memori soalnya. Lihat tuh, hasil foto 12 megapiksel Vivo ukurannya sekitar 5 MB per foto. Sedangkan hasil foto 50 megapiksel Oppo bisa sampai 17 MB per foto. Bang, tidak adil. Ya pasti foto resolusi tinggi hasilnya lebih detail lah. Ya iya, tapi kan mode auto high res ini aktif secara otomatis by default di Oppo. Perlu kalian ubah secara manual. Jadi ini aku hanya menyampaikan bahwa ada mode ini loh, dia aktif otomatis loh. Dan kalau kalian nggak matiin, hasilnya lebih tajam, namun ukuran filenya jauh lebih besar. Nah, sekarang kita coba bandingkan hasil jepretan kedua HP ini dalam resolusi yang sama, alias 12 megapiksel. Di mode Vivid Vivo dan foto Oppo di 12 megapiksel, sebenarnya dari sisi karakter foto tidak beda signifikan dibandingkan yang tadi. Vivo tetap lebih terang, kontras Oppo tetap lebih kuat dengan skin tone yang lebih benar. Saat di pixel peep, detail tidak beda jauh, tapi Vivo lebih halus. Di siang hari, saturasi warna di Vivo juga lebih kuat dibandingkan Oppo. Pepohonan lebih hijau, langit juga lebih biru di Vivo. Meskipun bayangan masih lebih tegas di Oppo. Saat di kondisi indoor dengan cahaya agak remang sih, white balance Oppo lebih benar di sini. Vivo agak terlalu terang, tapi sebenarnya white balance Oppo juga tidak sepenuhnya benar karena aslinya ada sedikit kuning harusnya. Untuk detail sih sama-sama oke, tapi lagi-lagi hasil Vivo sedikit lebih halus. Tapi di luar itu sih tidak ada perbedaan signifikan. Tentunya untuk foto pemandangan atau objek lain keduanya sudah oke ya. Perbedaan utama memang dari sisi kontras dan saturasi warna. Kalian cocokin saja dengan selera. Saat low light hasilnya sih mirip banget di mata aku ya. Skin tone-nya serupa, saturasi warna sedikit lebih kuat di Vivo, tapi perbedaannya tidak sejauh pas yang hari tadi. Untuk lampuan keduanya rapi dan saat di pixel peep detail masih oke meskipun Vivo tetap lebih
lebih halus processingnya, cuman nggak signifikan lah bedanya. Saat kita pindah ke tempat yang lebih gelap sedikit, baru terlihat perbedaannya, meskipun ini tetap tidak jauh sih bedanya. Skin tone di Oppo sedikit lebih soft, sedangkan di Vivo saturasi warna kulitnya diperkuat, tapi jadinya malah agak kemerahan. Saat di Pixel Peep, hasil Oppo lebih kasar ya, dan lebih grainy atau berbulir gitu. Jadi di mode foto biasa yang bukan master mode sekalipun, processing Oppo masih tidak seintensif Vivo. Di foto ini, tone di Vivo lebih dingin, tapi white balance lebih benar di Oppo. Saat di Pixel Peep, Vivo terlihat berupaya memperhalus objek via processing. Oppo lebih pecah hasilnya, tapi detailnya lebih terlihat, tidak diperhalus total gitu. Untuk foto pemandangan malam, di mata aku langit malam di Oppo lebih gelap, lebih pekat. Tapi saturasi warna lainnya lebih kuat di Vivo, termasuk lelampuan yang lebih rapi, lebih kuat warnanya juga di Vivo. Ya ini cocokin saja lah dengan selera kalian lagi. Oke, jadi untuk kamera utama, master mode Oppo bisa menghadirkan hasil jepretan dengan karakter tersendiri, meskipun kadang dia hasilnya terlalu gelap. Hasil Vivo cenderung memiliki saturasi warna yang lebih kuat dan vibes yang lebih terang dibandingkan Oppo, baik di mode Vivid maupun Zest Natural sekalipun. Di mode foto Oppo, processing lebih minim dibandingkan Vivo, dimana ini bisa jadi poin plus bagi sebagian kalangan yang tidak suka hasil foto yang terlalu diperhalus. White balance juga lebih benar di Oppo meski tidak 100% akurat. Intinya sih, kedua HP ini sama-sama bisa menawarkan fleksibilitas fotografi dengan berbagai mode fotonya. Tapi kalau kalian suka hasil yang lebih benar, lebih natural, Oppo pilihannya. Kalau kalian suka yang lebih pop warnanya ya, lebih kuat dan sosmed ready ya, Vivo jawabannya. Untuk tele, Oppo Find X9 Pro memiliki lensa periskop telefoto yang aktif di jarak 3 kali zoom, sedangkan Vivo X300 Pro memiliki lensa periskop telefoto yang aktif di jarak 3,5 kali zoom. Jadi ada sedikit perbedaan focal length di sini. Terus semua foto diambil dengan resolusi yang sama di kedua HP. Sebelum membandingkan keduanya, sedikit info mengenai master mode Oppo lagi. Master mode Oppo mengurangi processing. Jadi di berbagai jarak zoom, misalnya di foto jarak zoom 5 kali ini, kedua foto diambil dengan Oppo Find X9 Pro ya. Satu pakai master mode dan satunya lagi pakai photo mode. Selain saturasi warna yang lebih kuat dan vibes yang lebih terang di photo mode, terlihat tuh processing di master mode lebih minim. Sharpeningnya tidak sekuat yang photo mode. Ini bisa jadi poin plus juga bagi beberapa orang karena hasilnya terlihat lebih benar. Detail juga bisa jadi lebih oke. Ini berbeda dengan Vivo, di mana mode Vivid dan Zest Natural Vivo memiliki tingkat detail yang serupa. Saat kita Pixel Peep, perbedaannya tidak sesignifikan itu. Perbedaan utamanya mainly di tingkat kecerahan dan saturasi warna. Sekarang kita coba bandingkan beberapa hasil jepretan tele master mode Oppo dan Zest Natural Vivo. Jarak 3 kali dan 3,5 kali zoom bukan perbedaan yang jauh, jadi sekilas di sini hasilnya mirip-mirip saja di luar warna. Tapi pas di Pixel Peep, terlihat tuh hasil Oppo lebih tajam dengan detail yang lebih baik. Ini wajar, soalnya di jarak segini Vivo masih pakai digital zoom, sedangkan Oppo sudah pakai optical zoom. Di jarak 3,5 kali zoom, sekilas juga terlihat serupa. Namun pas di Pixel Peep, kali ini giliran Vivo yang hasilnya lebih tajam. Tekstur di bunga palsu ini lebih jelas di Vivo, karena kali ini giliran Vivo yang pakai optical zoom sepenuhnya. Di jarak 10 kali zoom, tanpa di Pixel Peep juga terlihat hasil Vivo lebih tajam ya. Pas di Pixel Peep, perbedaannya semakin jelas. Perlu diingat bahwa di foto ini Oppo menggunakan master mode dengan processing yang tidak seintensif itu. Meskipun minim processing, ini bukan berarti hasil Oppo jelek ya. Saat zoom tulisan di jarak 10 kali ini, Vivo dan Oppo masih sangat kebaca tulisannya. Meskipun lebih tajam Vivo ya, tapi hasil Oppo terlihat lebih natural dengan kejelasan tulisan yang masih oke. Sekarang kita lihat hasil tele di mode Vivid Vivo dan foto mode Oppo. Di jarak 3 kali zoom serupa dengan kamera utama, hasil Vivo cenderung lebih terang. Namun di jarak ini, detail Oppo lebih baik. Oppo juga memiliki background blur yang lebih oke, jadi subjek fotonya bisa menjadi highlight. Dari sisi detail juga konsisten ya, Oppo lebih detail dibandingkan Vivo saat di Pixel Peep. Di jarak 3,5 kali zoom, Vivo masih lebih terang, dan Vivo mampu memudarkan jaring-jaring kandang elang ini dengan lebih baik, jadi hasilnya lebih jelas. Saat di Pixel Peep, hasil Vivo lebih tajam dibandingkan Oppo, meskipun perbedaannya lagi-lagi tidak sejauh itu di sini. Namun saat objeknya masih agak jauh, terkadang kelihatan tuh processing Vivo yang agak over. Di foto ini sekilas baik-baik saja keduanya, tapi pas di Pixel Peep, terlihat tuh Vivo agak over sharpening. Di jarak 5 kali zoom ini, white balance lebih benar di Oppo ya. Vivo entah kenapa agak pink gitu tone warnanya. Saat di Pixel Peep, detail keduanya bagus, tapi Vivo lagi-lagi agak over sharpening, kelihatan banget tuh penajamannya. Di jarak 6 kali zoom pun, Vivo tetap ada kecenderungan over sharpen. Saat kita Pixel Peep foto ini, terlihat lagi tuh hal yang sama, serupa dengan kasus 3,5 kali zoom saat objek agak jauh tadi. Di jarak 10 kali zoom ini, di Vivo ada sedikit kilauan gitu ya di area bulu putih, sedangkan Oppo lebih rapi hasilnya. Saat di Pixel Peep, hasil Oppo lebih pecah, tapi hasil Vivo masih terlihat agak over sharpen. Tapi dari sisi mempertahankan detail, Vivo tetap lebih unggul ya. Di foto bebek berenang ini, meskipun Vivo tetap ada kilauan malaikatnya, tapi detailnya lebih oke. Namun kadang Vivo agak kesulitan untuk memberikan background blur yang rapi. Di foto ini, meski Vivo ada background blur, tapi paruh burung meraknya juga ikut di blur, jadinya kurang bagus hasilnya. Di foto jarak zoom 20 kali ini, hasil Vivo lebih tajam dan terang. Saat di Pixel Peep, meski
Meskipun Oppo sebenarnya terlihat lebih alami, tapi processing lebih rapi di Vivo. Noise lebih minim meskipun bagi yang jeli, ini terlihat agak palsu. Untuk jarak zoom di atas 30 kali sih Vivo cenderung lebih rapi ya. Kilauan lebih minim, detail juga lebih bagus. Bahkan kestabilan juga lebih oke di Vivo di jarak zoom super jauh, sehingga success rate foto jernih di jarak zoom jauh itu lebih tinggi di Vivo. Seperti di foto Flamingo ini, di Oppo itu udah blur. Saat low light, kita lihat saat lensa periskop telefoto masing-masing HP aktif saja ya, jadi ada perbedaan focal length sedikit. Di sini keduanya masih oke di foto malam hari. Saat di pixel peep, detail di Vivo lebih unggul. Di jarak zoom 10 kali saat low light, Vivo tetap lebih terang ya hasilnya, dan saat kita pixel peep, hasilnya juga lebih oke di Vivo. Memang processing yang kurang kuat di Oppo bisa jadi kelebihan, tapi begitu sudah low light, detail yang biasanya lumayan bisa dipertahankan juga jadinya hilang di Oppo, sehingga Vivo lebih unggul di sini menurut aku. Jadi untuk lensa tele, kalau kalian sering foto zoom siang hari hingga jarak zoom 10 kali, Oppo lebih oke menurut aku. Hasilnya tidak terlihat palsu, detail juga masih oke. Tapi kalau kalian sering foto zoom di kondisi low light malam hari atau suka foto zoom dengan jarak 20 kali ke atas, Vivo seringkali lebih oke. Minusnya ya over sharpening aja kadang. Untuk super makro aku tidak akan panjang lebar jelasinnya. Intinya kedua HP ini bagus ya buat super makro. Detail sama-sama oke, tajam, meskipun kalau benar-benar diperhatikan, Vivo tetap memiliki efek sharpening yang lebih kuat. Terus untuk foto objek warna terang seperti bunga ya, warna di Vivo tuh kuat banget. Untuk jarak zoom maksimal di mode super makro, di Oppo bisa hingga 30 kali, sedangkan Vivo mentok di 20 kali. Dan Vivo kadang agak sulit untuk fokus sepenuhnya pada objek saat jarak zoom jauh di mode super makro. Untuk ultrawide, kita masih membandingkan foto dengan resolusi yang sama ya. Untuk foto ultrawide dengan orang ini, Vivo hasilnya lagi-lagi lebih terang. Tapi untuk konteks foto ini, hasil Vivo terlalu terang menurut aku. Oppo lebih oke, lebih balance warnanya, meskipun saat di pixel peep, hasil Oppo sedikit lebih pecah. Untuk foto pemandangan sih, keduanya sama-sama bagus, cuma langit di Vivo lebih biru dengan saturasi warna yang lebih kuat. Tapi keunggulan Oppo adalah saat pemandangan dipadukan dengan master mode, seringkali hasilnya lebih berkarakter. Untuk ultrawide malam, skin tone lebih benar lagi di Oppo, serupa dengan kamera utama tadi. Tapi untuk kilauan lampu saat low light lebih rapi di Vivo. Jadi untuk ultrawide menurut aku Oppo lebih unggul ya. Siang hari lebih aman, tidak terlalu over terangnya, malam hari juga skin tone orang lebih benar. Tapi kalau kalian cari kilauan lampu rapi dengan saturasi warna kuat, Vivo lebih oke. Untuk potret juga sebenarnya keduanya bagus, cuman beda karakteristik warna saja, jadi aku lagi-lagi tidak akan terlalu panjang lebar menjelaskannya ya. Di jarak zoom 1 kali, kontras di Oppo lebih kuat, tapi di luar itu background blur sama-sama bagus, detail oke, dan separasi rambut juga tidak ada kendala di kedua HP. Dan hal yang sama berlaku di berbagai focal length juga, meskipun Vivo memiliki lebih banyak opsi focal length saat di potret ya. Tapi kedua HP ini sudah sangat oke untuk foto potretnya. Namun begitu sudah masuk malam hari, meskipun sekilas keduanya masih oke, saat kita pixel peep, Oppo ada sedikit rambut yang hilang di area dekat lampu ini. Vivo masih lebih bisa mempertahankan rambutnya. Dan ini terjadi di berbagai jarak focal length ya. Seperti di sini, rambut area ini di Oppo sudah hilang. Tapi kalau tidak di kondisi low light dengan lampuan di background sih, kedua HP ini tidak ada kendala separasi rambut. Palingan kalau benar-benar diperhatikan, hasil Vivo lebih mulus. Efek beautify-nya seperti lebih kuat gitu, padahal sudah dimatiin. Untuk pengaturan bokeh usai foto bisa ya di kedua HP, aman. Kamera depan. Nah, untuk selfie, Oppo agak kemerahan sedangkan Vivo lebih warm. Dynamic range sih sama-sama oke. Saat di pixel peep, facial hair lebih jelas di Oppo. Kedua HP juga ada mode wide dan zoom 2 kali untuk kamera depan. Mantap. Saat low light, langit malam lebih pekat di Vivo. Penanganan lampu juga masih oke di keduanya, tidak terlihat flare yang mengganggu. Untuk detail saat di pixel peep, saat low light sih tidak beda jauh keduanya ya. Mirip-mirip sajalah di mata aku. Untuk perekaman video, ini ada tabel rangkuman kemampuan rekamannya. Bisa pause untuk lihat dulu. Sekarang kita mulai dari perpindahan lensa di 4K 60fps ya. Ini aku paparkan hasilnya, kalian nilai mana yang lebih mulus. Menurut aku sih Vivo lebih mulus ya, Oppo masih ada jeduknya itu.
Untuk perekaman video kamera belakang di 4K 60fps, menurut aku sih saturasi warna lebih kuat di Vivo, terus Vivo kayaknya terlihat lebih tajam sedikit ya. Terlihat tuh dari facial hair yang lebih kerasa sharpeningnya di Vivo. Untuk jitter saat siang hari sih keduanya tidak terlihat ya menurut aku. Panning juga mulus di keduanya, saat mengarah ke matahari, mataharinya lebih jelas terlihat di Vivo. Namun saat dibawa jalan, motion naik turunnya itu lebih berasa di Vivo menurut aku. Jadi untuk stabilisasi, Oppo masih lebih unggul menurut aku. Untuk video kamera belakang 4K 30fps juga serupa ya. Saturasi warna lebih kuat di Vivo, langit lebih biru, tapi motion naik turun lebih minim di Oppo. Saat diarahkan ke matahari juga masih lebih terlihat mataharinya di Vivo. Untuk video ultrawide di 4K 60fps sih keduanya mirip banget menurut aku. Saturasi warna sedikit lebih kuat di Vivo tapi tidak beda jauh. Terus tone di Oppo sedikit lebih warm. Di luar itu sisanya serupa lah, sama-sama sudah oke. Untuk video kamera belakang low light di 4K 60fps, saturasi warna tetap lebih kuat di Vivo. Stabilisasi dan jitter saat mengarah ke orang sih masih oke ya, karena background blur. Tapi saat mengarah ke jalan, jitter mulai terlihat di kedua HP. Kedua HP ini tidak bebas jitter, tapi di mata aku, jitter Vivo sedikit lebih berasa ketimbang Oppo. Saat 4K 30fps, Vivo lebih warm tone-nya, terus meskipun sama-sama di 4K 30fps, rasanya pergerakan di Oppo lebih choppy atau patah-patah gitu ketimbang Vivo. Saat mengarah ke jalan, jitter tidak terlalu terlihat sih, beda dengan pas 4K 60fps tadi. Tapi noise di langit malam sedikit lebih banyak di Oppo. Oke, ini perekaman video kamera depan di 4K 60fps untuk kedua HP. Ini di terik matahari ya, di siang hari ini jam 1-an. Sambil jalan tentunya. Nah, sekarang aku coba percepat jalannya. Jarak dari mulut ya 20-an lah, 20 hampir 30 cm lah ya. Nah, sekarang aku muter. Ya, kurang lebih seperti ini hasilnya. Sekarang aku coba percepat jalannya, dan di sini ada sedikit background music ya. Nggak keras sih, tapi ada suara anak-anak lagi main juga. Kalian bisa nilai bagaimana suara mic-nya ya. Dan di kedua HP kita bisa zoom in zoom out ya. Nah, kayak gini. Nih, ya, ini semua bisa dilakukan. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini. Bisa kalian nilai hasilnya bagaimana, dynamic range-nya kayak mana. Ya. Oke. Oke, ini perekaman video kamera depan ya di 4K 60fps, kondisi low light. Ada sedikit background music ya, yang bisa nilai sekalian apakah noise cancellingnya oke atau gimana. Ini langit malamnya,
Ada beberapa lampu juga ya, untuk kalian nilai flare-nya apakah ada atau gimana. Dari preview sih di Oppo lebih gelap ya ketimbang Vivo, tapi nanti kita lihat aja lah hasil akhirnya bagaimana ya. Jarak dari mulut seperti biasa 20-30 cm. Sekarang aku coba percepat jalannya ya. Bisa dilihat apakah ada jitter di belakang, pepohonan belakang ada jitter enggak atau sejenisnya. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Nah, oke. Untuk autofocus kamera depan, kedua HP ini bisa autofocus untuk kamera depan di resolusi 4K 60 fps sekalipun. Mantap. Fitur kamera. Nah, untuk live foto keduanya ada. Saat diaktifkan, HP akan rekam 3 detik sebelum foto dijepret sehingga kita bisa ada file ala video singkat gitu. Oppo Find X9 Pro tentunya ada Pro Mode. Pro Mode Oppo diakses lewat Master Mode ya. Di sini ada opsi Auto dan Pro. Saat kita pilih Pro, maka kita bisa atur parameter seperti ISO, EV, white balance, dan lainnya secara manual. Di Pro Mode ini, kita juga bisa upload foto dalam format RAW ya. Ada juga opsi JPG Max dan RAW Max untuk hasil jepretan resolusi 50 megapiksel. Oppo Find X9 Pro juga ada Pro Mode Video yang bisa rekam video hingga resolusi 4K 120 fps. Di sini kita bisa upload file video dalam format log untuk fleksibilitas color grading. Bahkan di Oppo juga ada LUT yang bisa dipilih untuk color grading yang lebih praktis. Vivo X300 Pro juga ada Pro Mode untuk foto dan dia bisa upload file dalam format RAW juga, termasuk RAW beresolusi tinggi. Ada juga opsi Super RAW alias foto RAW dengan processing AI untuk hasil yang lebih rapi. Di Vivo ada Pro Mode Video juga, bisa rekam hingga 4K 120 fps juga dan tetap bisa upload file video dalam format log meskipun di sini tidak ada opsi LUT yang langsung bisa dipilih. Kedua HP juga ada mode untuk foto objek bergerak. Di Vivo ada mode snapshot dan di Oppo ada action mode namanya. Tapi pas aku coba, success rate di Vivo lebih tinggi ketimbang Oppo ya. Di Oppo kadang hasilnya masih blur, meski aku sudah pakai action mode. Saat rekam video, di Oppo Find X9 Pro kita bisa gonta-ganti kamera depan dan belakang di 4K 60 fps sekalipun. Sayangnya, di Vivo X300 Pro pergantian kamera depan belakang saat rekam video ini mentok di 4K 30 fps. Terus ini lumayan menarik, Oppo Find X9 Pro bisa lock fokus ke objek di perekaman video 4K 60 fps sekalipun. Jadi fokus akan berusaha mengikuti objek yang bergerak di layar. Vivo juga ada fitur ini, tapi sayangnya mentok di 1080p 30 fps saja. Untuk video slow motion, kedua HP bisa rekam video slow-mo hingga 4K 120 fps. Oppo Find X9 Pro ada mode Expand dengan efek Hasselblad Cinematic, di mana mode ini disarankan untuk fotografi landscape atau pemandangan. Outputnya tuh horizontal memanjang, bisa vertikal memanjang juga. Di sini kita juga bisa pilih berbagai filter. Vivo X300 Pro ada mode Humanistic untuk street photography, di mana hasilnya lebih menonjolkan tekstur dengan processing yang lebih minim. Kedua HP juga ada Stage Mode untuk hasil foto yang lebih jelas saat foto pertunjukan panggung atau konser yang seringkali diadakan di lingkungan low light. Di Oppo juga ada mode khusus untuk foto siluet alias bayangan dan fireworks alias kembang api. Opsi Stage Mode ini juga ada untuk video di kedua HP. Sayangnya aku tidak ada hasil foto dan video perbandingannya yang bisa aku tunjukin karena nggak nemu lah performance. Untuk potret video keduanya ada, tapi Vivo X300 Pro bisa rekam potret video hingga 4K 60 fps, sedangkan Oppo Find X9 Pro mentok di 4K 30 fps. Hasilnya sama-sama rapi, namun kalau ada pergeseran, di Oppo lebih kuat pergeserannya, jadi berasa kurang mulus. Terus di kedua HP juga ada mode dual video, di mana kita bisa rekam video dengan kamera depan dan belakang di waktu bersamaan. Namun, Vivo X300 Pro bisa rekam kedua video di resolusi 4K 30, sedangkan Oppo Find X9 Pro mentok hanya di 1080p 30 fps. Jadi untuk fitur kamera ya ada keunggulan masing-masing, overall sih lumayan mirip, sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Untuk AI edit gambar, Oppo Find X9 Pro ada AI Eraser yang bisa mendeteksi objek yang dipegang tangan. Hasilnya sih masih hit and miss lah, kadang bagus, kadang kurang ya. Ada juga fitur Remove People yang bisa mendeteksi keramaian secara otomatis, jadi kita tidak perlu lingkari satu persatu orangnya. AI Eraser di Vivo X300 Pro juga serupa, tetap bisa mendeteksi objek yang dipegang tangan, hasilnya tapi tetap kurang konsisten. Fitur Remove People juga ada di X300 Pro. Untuk fitur AI edit gambar lain, Oppo Find X9 Pro ada AI Recompose yang bisa nge-crop foto kita dan kasih saran komposisi foto yang menurut si AI lebih oke, tapi dia tidak bisa mengisi ruang kosong, berbeda dengan AI Image Expander di Vivo X300 Pro, di mana kita bisa mengisi ruang kosong. Oppo juga ada fitur AI Portrait Glow yang akan mengoptimalkan foto orang, tidak hanya yang dijepret di mode portrait ya. Di Vivo tidak ada fitur yang bisa otomatis seperti ini,
tapi di Vivo ada AI Color Adjustment yang bisa atur tingkat kontras dan saturasi warna dengan mudah. Oppo ada fitur AI Perfect Shot yang bisa memilih ekspresi terbaik untuk suatu foto dari database foto-foto sebelumnya. Vivo nggak ada fitur ini. Oppo juga ada fitur AI Unblur yang bisa mengurangi keburaman foto. Namun, kedua HP sama-sama ada fitur AI UHD yang bisa mempertajam gambar, serta AI Remove Reflection yang bisa mengurangi pantulan pada foto. Vivo ada AI Storyboard yang bisa membuat hasil foto kita jadi ala-ala collage seperti ini, di mana setiap segmen bisa kita crop dari foto yang sudah ada. Terus di Vivo ada AI Magic Move, di mana kita bisa seleksi objek di foto, mindahin lokasi, atau ubah ukurannya, terus AI akan mengisi ruang kosong. Di Oppo tidak ada fitur ini. Bisa sih kita seleksi objek, tapi setelah itu kita tidak bisa pindahin atau resize objeknya. Oke, untuk AI lain ya. Buat AI Writer, kedua HP punya. Di Oppo Find X9 Pro, sebenarnya AI Writer ini bisa dipakai di berbagai text box, termasuk di Notes dan aplikasi sosmed seperti WhatsApp. Tapi masalahnya, di aku entah kenapa setiap kali mau pakai AI Writing Oppo, dia itu error. Muncul pesan feature not supported on this page. Aku sudah coba di browser, sosmed, bahkan aplikasi Notes bawaan Oppo sendiri. Tetap nggak bisa. Di Vivo X300 Pro, AI Writing-nya bisa dipakai di aplikasi Notes bawaan saja. Kita bisa minta AI nulisin sesuatu, cek grammar, ubah gaya bahasa. Meskipun tidak bisa dipakai di luar aplikasi Notes bawaan, setidaknya AI Writing di Vivo bisa berfungsi ya. Oppo Find X9 Pro juga ada fitur AI Voice Scribe yang pada dasarnya adalah fitur recorder. Kita bisa rekam suara, terus kita bisa suruh AI rangkum ya, mengubahnya ke teks serta menerjemahkan ke bahasa lain. Vivo juga ada ini ya. Untuk fitur penerjemahan, Oppo Find X9 Pro ada aplikasi Translate bawaan yang bisa membantu, termasuk penerjemahan percakapan langsung yang berguna di luar negeri. Meskipun Vivo tidak ada fitur ini, kita tinggal download saja aplikasi Google Translate. Ada kok fitur translate percakapannya di sana. Untuk AI Subtitle di Vivo X300 Pro ada namanya AI Caption, di mana kita bisa munculin subtitle saat nonton video dan bahkan ada opsi terjemahin ke bahasa Indonesia. Di Oppo Find X9 Pro juga ada fitur serupa namanya Live Caption, tapi aku nggak nemu opsi translate ke bahasa Indo. Oppo ada fitur AI Mind Space. Nah, yang menurut aku lumayan berguna. Saat kita menemukan sesuatu, mau itu teks atau gambar, kita bisa swipe 3 jari ke atas atau tekan tombol di sisi atas HP yang tadi aku jelasin untuk screenshot dan menyimpannya ke dalam Mind Space. Di Mind Space akan ada rangkuman hasil screenshotan tersebut. Dia juga otomatis menamai file-file screenshot kita, sehingga saat kita ingin mengakses kembali file tersebut, tinggal ketik kata kuncinya dan search saja di Mind Space. Menariknya, untuk informasi yang mengandung tanggal seperti konser, kita akan diberikan opsi untuk menyimpannya ke kalender. Jadi ini fitur yang berguna untuk merapikan screenshot bagi yang malas kasih nama screenshotnya satu per satu ya. Untuk AI Google seperti Circle to Search dan Gemini Live, tentunya kedua HP ini bisa. Aman. Untuk Dynamic Island ala Apple juga ada di kedua HP. Jadi bagian atas layar bisa nampilin beberapa informasi buat aplikasi tertentu, seperti saat rekam suara, nyalain stopwatch, center, charging, navigasi, maps, dan lainnya. Tapi di Vivo X300 Pro, kita bisa kirim gambar, dokumen, atau teks dengan mudah lewat Origin Island-nya. Tinggal tahan terus drag and drop ke aplikasi yang kita inginkan buat dikirim. Untuk audio, seperti biasa aku akan play lagu dan kalian bisa nilai sendiri mana yang lebih oke. Menurut aku sih suara di Oppo lebih lantang ya, tapi di luar itu nggak ada perbedaan yang super jauh. Oke, jadi Oppo Find X9 Pro unggul di desain yang lebih ergonomis menurut aku, dengan tombol fisik yang lebih banyak meski ada limitasinya juga. Layar juga lebih terang, performa gaming lebih oke, daya tahan baterai lebih awet, hasil jepretan yang lebih natural, mini processing dengan white balance yang lebih benar, foto tele jarak di bawah 10 kali zoom yang menurut aku lebih oke, serta perekaman video yang lebih stabil. Vivo X300 Pro unggul di shortcut button yang lebih bisa di customize, charging lebih kencang, fotografi dengan saturasi warna yang lebih kuat bagi yang demen, foto zoom jarak jauh yang lebih oke khususnya di atas jarak zoom 10 kali dan saat low light, mode snapshot yang lebih mudah sukses untuk nangkap objek gerak, serta fitur AI yang lebih minim bug dan fleksibel menurut aku. Kecuali Mind Space ya, kalau kalian butuh fitur Mind Space ya sudah jelas mending Oppo. Overall menurut aku sih untuk kalangan umum yang tidak terlalu suka warna gonjreng saat foto dan video sih mending lirik Oppo Find X9 Pro. Selain hasil jepretan dan video yang lebih natural, dia juga unggul untuk beberapa hal krusial seperti performa, baterai, dan kecerahan layar. Untuk fitur-fitur OS dan AI sih kalian bisa nonton lagi lah ya timestamp-nya
ya, kalian cocokin saja dengan kebutuhan kalian. Tapi tentunya kedua HP flagship ini HP yang bagus ya, tidak ada pilihan yang salah. Selagi uangnya ada sih ya gas aja. Ini aku cuma menyampaikan keunggulan masing-masing HP dari pengujian aku aja. Sekian video mendang-mending kali ini, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terus bandingin, terus kritis.